Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Para karyawan PT Denso yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, di mana pada pertemuan yang terdahulu kita telah membahas hadis yang pertama pada kitab ini, yaitu hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Karena pembahasan kita berputar pada babul ikhlasi wa ihdharun niyah. Hadis tentang niat, sebagaimana yang sama-sama telah kita ketahui, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan insyaallah sama-sama sudah kita hafal, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kita ambil faidah pada waktu itu bahwa hadis ini merupakan usul, landasan atau dasar dalam setiap amalan, dalam setiap ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita amalkan, bergantung pada niatnya. Dan niat yang paling tinggi adalah lillah. Setiap amalan kita lakukan hanya lillah, hanya karena Allah, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Meskipun amalan tersebut adalah amalan dunia, kalau kita niatkan lillah wa fillah wa billah, akan menjadi sebuah ibadah yang akan memenuhi timbangan nanti pada hari kiamat. Ya, lillah, fillah, wabillah. Ini harus diketahui, lillah, fillah, wabillah. Fahadha al-ikhlas. Apa maknanya?
lillah, amalan hanya untuk Allah, hanya karena Allah, dan tidak untuk yang lainnya. Dia singkirkan semua tujuan-tujuan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan karena makhluk, bukan karena orang tua, bukan karena ustadz, bukan karena teman, bukan karena siapapun. Lillah, karena hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fillah. Fillah dengan huruf fa ya, fillah. Maksudnya fi di sini adalah fi sabilillah, yakni di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita beramal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah berada di atas syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dengan syariat Allah Azza wa Jalla, berdasarkan dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentunya kita mengetahui syariat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui nabinya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu wajib kita mencontoh, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam. Karena apa yang diajarkan oleh Nabiuna, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semua ajarannya adalah fi sabilillah, di jalan Allah Azza wa Jalla, di jalan yang lurus. Itu yang dimaksud fillah. Yang ketiga, billah. Bi dengan ba, billah, yakni dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meminta serta bergantung hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan meminta pertolongan kepada yang lainnya, bukan meminta pertolongan kepada pohon, bukan minta pertolongan kepada batu, bukan minta pertolongan kepada gunung, bukan minta pertolongan kepada laut, bukan minta pertolongan kepada kuburan, tetapi minta kepada Allah Azza wa Jalla. Billah, beribadah kepada Allah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah memudahkan ibadah, agar Allah memudahkan dalam beramal hanya karenanya. Dalam beramal, beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta pertolongan kepadanya. Bukankah kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk selalu mengingatmu, yakni bantu aku untuk selalu beramal dalam rangka mengingatmu, dalam rangka berzikir kepadamu. Karena sebesar-besarnya zikir adalah salat, dan salat minal amal. Ya, aqimis gimana? Wa aqimis salata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku.
Allahumma a'inna ala dzikrika, ya Allah bantu aku untuk mengingatmu dengan cara beramal apa yang telah engkau sampaikan melalui nabimu alaihi salatu wassalam. Fahadha billah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Maka jangan sombong, hendaknya kita beribadah kepada Allah tetap selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala dan meminta kemudahan darinya dalam beribadah kepada Allah, terutama meminta hidayah itu taufik. Karena hidayah itu taufik itu, kalau Allah sudah memberikan taufik, segala sesuatu akan mudah. Segala sesuatu dalam amalan untuk meminta kepada Allah azza wa jalla itu dimudahkan. Dalam rangka beribadah kepada Allah azza wa jalla itu dimudahkan, mudah, ya. Jadi apa tadi? Al-ikhlas lillah, fillah, wa billah. Dan untuk melihat keterangan ini bisa antum lihat penjelasannya dalam kitab Usulu Ahlus Sunnati wal Jamaati fil Ibadah oleh Syekhul Imam Faqihuz Zaman Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian hadis yang kedua pada Riyadhus Shalihin ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala meletakkan hadis apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini lafaznya lafaz Imam Bukhari, datang dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Al-Imam berkata, wa an ummil mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaihi. Hadza lafzul Bukhari, yang artinya dan dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Di sini disebutkan yang satu laqab, yang satu kunyah. Ummul Mukminin ini laqab, Ummi Abdillah ini kunyah. Wala abdillah laha, wala abdillah laha. Tidak ada Abdullah bagi Aisyah. Artinya Aisyah tidak memiliki anak yang bernama Abdullah, karena selama menikah dengan Rasulullah beliau tidak melahirkan anak, ya, tidak melahirkan anak. Tapi beliau mengunyahkan dirinya dengan Abdullah, Ummu Abdillah, Ummi Abdillah, ya. Wa hadza dalilun, maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa sangat disukai kita memiliki nama kunyah, nama panggilan kunyah. Ummi Abdillah
Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghju jayshunil ka'bata, ada satu tentara atau satu pasukan yang akan menyerang Ka'bah, akan menyerang Ka'bah. Artinya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Dan konon hadis ini keluar kali yang kedua pasukan untuk menyerang Ka'bah setelah Abraha. Karena Abraha itu melakukannya sebelum Nabi lahir. Ya. Sebelum Nabi lahir. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang kufar setelah Nabi lahir. Bahkan konon setelah Nabi telah diangkat menjadi Nabi. Ini yang kedua. Jadi berdasarkan dengan ini dan berkaitan juga dengan surat Al-Fil, ada 2 kali percobaan untuk menyerang atau menghancurkan Ka'bah. Pernah 2 kali. Yang pertama adalah Raja Abraha. Ada yang mengatakan Abraha ini bukan raja tapi panglima yang dihancurkan oleh burung ababil. Tapi yang kedua ini yukshaf, nanti ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jal di tengah perjalanannya, dibenamkan. Belum sampai ke Ka'bah dibenamkan di sebuah tanah lapang, di sebuah daerah yang tidak ada manusia di sana kecuali kalangan mereka sendiri. Ya, naam. Yaghzu jayshunil ka'bata, ada satu pasukan ingin menghancurkan Ka'bah. Fa idza kanu bi baida'a, maka ketika mereka telah sampai di daerah Baida. Baida ini sebuah daerah yang besar, luas, bagaikan tanah lapang. Ada yang mengatakan ini sebuah lembah. Ya, minal ard, dari permukaan bumi. Yukhshafu atau yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, Allah benamkan mereka dari orang yang pertama, yakni pemimpin mereka atau pemimpin pasukan mereka atau pembesar-pembesar mereka, jagoan-jagoannya mereka, bi awalihim wa akhirihim, sampai orang-orang yang mengikuti mereka. Ya, sampai orang-orang yang mengikuti mereka, mungkin yang membawa perbekalannya, yang membawa persenjataannya, hanya sekedar mereka ikut membawa barang-barang, tidak ikut dalam penghancuran, tapi mereka menjaga barang-barang mereka, yakni mungkin menjaga persenjataan, menjaga barang makanan dan lain sebagainya, bahan makanan dan lain sebagainya. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Atau ada yang mengatakan dibenamkan pula penduduk yang berada di sekitar itu, yang mereka bukan bagian dari pasukan itu, karena mungkin pasukan itu hanya sekedar mampir istirahat, bersiap sedia. Maka Allah benamkan pula dengan orang-orang yang berada di sana, dari kampung-kampung yang berada di sekitarnya, yang sebagai tempat persinggahan pasukan ini. Ya. Qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yuksafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana Allah membenamkan mereka dari awal sampai akhir, semua manusia dibenamkan di sana. Wa fihim aswaquhum, sementara di tengah-tengah mereka ada pasar-pasar mereka, yakni ada orang-orang yang di sana penduduknya melakukan jual beli dan dagangan, berdagang, hanya sekedar berdagang. Karena mungkin pasukan ini mampir
Kemudian mampir di daerah itu, yang di daerah itu ada pasarnya, tempat jual beli mereka. Mereka sedang bertransaksi. Mereka bukan bagian daripada orang-orang yang ingin menyerang. Ya, wa man laisa minhum, dan juga bukan bagian daripada mereka. Mereka hanya sekedar penjual, penduduk situ untuk menjual barang dagangan mereka. Ketika mereka mampir, mereka jual beli, mungkin ada makanan dan lain sebagainya. Mereka jual beli air, jual beli makanan, jual beli barang. Qala yukhshafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka dibenamkan dari awal sampai akhir mereka. Kemudian mereka dibangkitkan di atas niat-niat mereka masing-masing. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh dua syekh, dua imam ahli hadis, Bukhari dan Muslim. Wa hadza lafzul Bukhari, namun hadis ini lafaznya adalah lafaznya Imam Al-Bukhari. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita betapa niat itu sangat penting, dan hendaknya kita menjaga niat kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Karena niat ini bagian yang dibawa nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Lihat sabda Nabi, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Kemudian mereka dibangkitkan di atas niat mereka masing-masing. Celakanya ketika kita meninggal dunia berada di atas niat yang buruk, niat yang kufur atau niat maksiat, itu akan dibangkitkan dalam keadaan niat yang buruk. Iya. Meskipun mungkin dia tidak jadi melakukan keburukan disebabkan karena meninggalnya, tapi niatnya akan dibawa. Umpama orang dia berjalan berniat untuk berzina. Ini kan yang banyak sekali anak-anak muda ingin mendatangi pacarnya, ingin mendatangi kekasihnya di kos-kosan. Apa niatnya di sana kalau tidak berzina? Kalaupun mungkin tidak sampai gayung masuk ke dalam sumur, dia sudah pegang tangan dan tidak sedikit mungkin berciuman, berzina. Tapi dalam perjalanannya ternyata karena sudah niat, ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Kecelakaan mungkin dia, entah tertabrak truk, entah mungkin terpeleset, kecelakaan tunggal dan lain sebagainya. Mati dia, mati di atas niat yang buruk. Dan niat itu akan dibawa nanti saat dia dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Niat berzina, dan dia akan dikumpulkan dengan para pezina nanti. Dikumpulkan dengan para pezina karena niatnya ingin berzina. Ini banyak anak-anak muda yang seperti ini. Malam minggu keluar hanya untuk menemui pasangan, dan pasangan yang tidak halal, belum halal pasangannya itu, hanya sekadar disebut dengan pacar itu. Keluar malam mingguan, mungkin sudah boncengan, di boncengan ditabrak atau mungkin dia kecelakaan, meninggal. Keduanya dia membawa niat mereka masing-masing. Naudzubillah. Ini terjadi pada zaman sekarang, banyak seperti itu, banyak. Iya. Nah,
Para tentara ini mereka berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Untuk menghancurkan Ka'bah, ini satu maksud dan tujuan serta niat yang sangat-sangat buruk sekali. Dia ingin melawan Allah Azza wa Jalla. Tapi di sana ada orang-orang yang ketika dibenamkan oleh Allah, ada orang-orang yang dia tidak ada niat seperti itu, tapi dia niatnya hanya berdagang karena mungkin dia penduduk situ, penduduk daerah Baida. Kemudian dia memiliki barang dagangan. Ketika ada para tentara ini datang bersinggah, transaksi jual beli di pasar. Dia tidak bermaksud untuk memerangi Ka'bah. Dia tidak ada urusan, terserah dia, urusan dia untuk menghancurkan Ka'bah. Kita tidak, ya mereka tidak ada maksud demikian. Ini menunjukkan bahwa boleh jual beli dengan orang-orang yang durjana. Boleh jual beli dengan mereka, orang-orang yang punya niat-niat buruk kepada yang lain. Ya, transaksi jual beli, antum nggak perlu bertamuk ya, dalam-dalam. Kamu ini dapat duit dari mana? Nggak perlu, transaksi saja, halal. Apa yang antum dapat halal. Kita tidak tahu di balik dia dan maksud dan tujuan mereka. Nggak perlu tahu, nggak perlu juga cari tahu ngapain. Kalaupun seandainya bertanya mungkin secara luar saja, Bapak dari mana, tujuannya mau kemana, ya ada apa, hanya sekedar situ boleh, dan tidak membatalkan transaksi boleh. Ketika kebelakangan hari ternyata antum sedang bertransaksi tentang, atau mungkin gerombolan perampok atau gerombolan preman, gerombolan pemberontak umpama, ya tidak ada masalah, antum tidak dosa transaksi dengan mereka. Seperti ini tentara yang mereka bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, kan ini melawan Allah, melawan Allah. Tapi transaksi mereka dengan orang-orang yang berjual beli di sana halal. Makanya Aisyah mengatakan, "Wa man laisa minhum," itu bukan orang-orang bagian dari mereka. Tapi mereka dibenamkan, diratakan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Niat yang baik dia akan bersama dengan orang-orang baik, niat yang buruk dia akan bersama dengan orang-orang yang buruk. Iya. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Maghrib jam berapa kita? Maghrib 17.45. Ini masuk ini. Iya, 17.45. Atau tambah 2 menit nggak apa-apa. 17.47 lah ya. Tambah 2 menit. 47.48. Baik. Tuh. Fadhal, man muadzin. Nanti kita lanjut sedikit. Nah, kita lanjut kira-kira 10 menit sampai kita qomat. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Sabda beliau, yaghzu jaisyal Ka'bah. Satu pasukan tentara mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Ketahuilah bahwa Ka'bah itu dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Sebesar pasukan yang ingin sebesar apapun pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, atau mungkin secanggih apapun senjata yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka tidak akan bisa menyentuhnya kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan Ka'bah sekarang itu dijaga sama Allah. Makanya Allah memilih yang menjaga itu, memilih rajanya, memilih bala tentaranya yang betul-betul bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Saya nggak kebayang kalau Ka'bah itu ada di Indonesia, kayak gimana ya?
mungkin kesyirikan itu akan tambah dahsyat, itu bertambah sombong orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Allah menjaga Ka'bah itu dilindungi oleh orang-orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla sekarang. Berdasarkan dengan hadis ini pun menunjukkan bahwa Allah betul-betul menjaga dan tidak menutup kemungkinan akan ada orang-orang lagi atau bala tentara lagi yang ingin menghancurkan Ka'bah, apalagi di akhir zaman ini yang memiliki persenjataan yang canggih. Gampang saja orang-orang kafir itu menghancurkan Ka'bah dengan cara mengirim rudal balistik atau mungkin rudal antar benua yang bisa diarahkan Ka'bah, bisa saja, bisa. Tapi kalau Allah sudah menjaga, maka tidak akan bisa Ka'bah itu disentuh oleh manusia dengan secanggih apapun persenjataan mereka. Dan sebenarnya sudah ada rudal-rudal yang mengarahkan ke Ka'bah yang diluncurkan oleh orang-orang Syiah, sudah ada, tapi selalu ditangkal dan Allah yang menjaga. Ditangkal oleh bala tentara yang betul-betul mereka bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memenangkan mereka. Dalam hal ini adalah bala tentara Saudi. Ya. Allah berikan keluasan rezeki mereka dengan senjata atau persenjataan, sehingga mereka mampu untuk membeli persenjataan yang canggih untuk melawan orang-orang kufar, untuk melindungi dua tempat ibadah yang disucikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, melalui tangan-tangan mereka. Allah luaskan rezeki mereka untuk melindungi Ka'bah, untuk melindungi Masjid Nabawi, untuk melindungi dua tanah haram. Allah berikan keluasan rezeki mereka, ya. Naam. Dahulu bala tentara, ya kita sudah tahu ya bagaimana bala tentara Abrahah. Allah mengutus Ababil, kemudian Ababil ini membawa batu-batu dari neraka, kemudian dilemparkan kepada mereka, dan mereka seperti daun-daun kering, ya, ka'asfi ma'kul, daun-daun kering yang dimakan oleh binatang-binatang ternak. Gimana bentuknya itu? Enggak berbentuk lagi begitu, ya. Ka'asfin ma'kul. Bahkan Abraha sendiri pun sudah enggak berbentuk sampai ke Yaman, bukan ke Yaman, ke negerinya Palestina. Yaman ya, ke Yaman. Itu dagingnya sudah pada terkelupas. Dagingnya sudah pada terkelupas dan dia mati di hadapan rakyatnya yang ada di Yaman pada waktu. Kalau tidak salah waktu itu di Hadramaut. Ya. Itu Abrahah. Dan tempat dibenamkannya atau diturunkannya atau diutusnya burung ababil untuk menghancurkan Ka'bah itu namanya, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, itu namanya al-Mughammas, ya, atau Amagmas, mim ghain mim sin, ya, Magmas atau Mughammas. Itu tempat dibenamkannya atau dihancurkannya dihancurkannya pasukan Abraha. Bahkan gajah-gajahnya pun bergelimpangan disebabkan karena dilempari oleh batu-batu panas dari api neraka. Ya. Tidak disebutkan oleh beliau tentara yang kedua ini yang ingin menghancurkan Ka'bah itu terjadi kapan. Ya. Hanya saja tidak tercatat dalam sejarah atau sedikit sekali informasi tentang pasukan apa yang kedua ini yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, saya sendiri belum meneliti lebih lanjut, lebih dalam. Tentara apa nih yang kedua selain Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah? Yang jelas orang-orang yang memusuhi Islam,
ya, pasukan yang memusuhi Islam dan ingin memindahkan Ka'bah ke tempat mereka, atau ingin memalingkan manusia dari Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah menjaga dari pasukan ini. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya ya ikhwah, bahwa Allah bila ingin mengazab satu kaum itu biasanya diratakan. Masuk di dalamnya orang yang saleh dan orang yang taleh. Orang yang saleh ikut terbenam dengan hukuman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau azab Allah Subhanahu wa taala. Umpama terjadi di sebuah kampung itu kemaksiatan merajalela yang sudah tidak bisa lagi dibendung, yang mestinya Allah turun tangan. Di sana ada orang solehnya, tapi orang solehnya tidak bisa berkata-kata. Kalaupun berkata-kata ditentang oleh mereka. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, atau mungkin orang solehnya diam. Maka dibenamkan semuanya, disiksa semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama memberikan peringatan bahwa hati-hati kita berkumpul dengan orang-orang yang batil. Ya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadzal hadits ibrah. Hadis ini pelajaran, anna man syaraka ahlal batil wa ahlihi al-baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubah as-salih wa talih. Orang-orang yang bergabung dengan mereka, yakni bergabung dengan ahli batil, orang-orang yang memusuhi Islam atau memusuhi Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya mereka akan bersama dengannya, dan Allah akan menghukum mereka secara rata tanpa terkecuali. Hati-hati ya. Al-uqubatu idza waqa'at ta'ummu wa la tutraku ahadan thumma yaumal qiyamah yub'atsuna 'ala niyatihim. Hukuman Allah atau siksaan Allah itu turun, itu merata ya, dan tidak ditinggalkan oleh Allah satupun. Akan tetapi nanti dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing. Maka bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, sampai di sini kajian kita. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.